Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh dari Vlog. Oke guys, kali ini guys, sorry guys, tadi part kedua dari cerita yang sebelumnya yang Notorious BG dan Tupac Shakur itu, teori konspirasinya itu pendek banget guys, pendek banget sehingga aku tidak menceritakan teori konspirasinya ini karena video guys, nanti takut kontennya aku nih upload ya nanti ya timbang ya. Jadi aku langsung lanjut ke kisah selanjutnya ini guys. Ini cerita yang cukup seram juga, cerita pembunuhan juga ya. Adalah kisah sebentar guys, kisah Junko Furuta ya. Kisah Junko Furuta, gadis 17 tahun yang diculik, disiksa dan diperkosa selama 44 hari guys. Kalian sudah tahu kan nama Junko Furuta, mungkin ini gadis Jepang, pasti gadis Jepang, nggak mungkin gadis yang lain. Nah, nasib malang dialami oleh seorang pelajar asal Jepang, Junko Furuta. Dia diculik, disekap dalam gudang, diperkosa, disiksa hingga dipaksa makan kecoa. Kalian tahu kecoa ini? Binatang yang terbang itu, aku takut guys kalau kecoa. Penderitaan itu tak hanya berlangsung sehari dua hari, tapi lebih dari 1 bulan lamanya. Peristiwa mengerikan ini dimulai pada tahun 1988 ketika Junko berusia 17 tahun. Junko lahir pada 22 November 1971. Dia adalah seorang pelajar di SMA Yoshio Minami. Junko dikenal sebagai perempuan cerdas, rajin, dan pekerja keras. Ia memiliki pekerjaan sampingan demi membentuk keluarga dan mewujudkan cita-citanya untuk masuk perguruan tinggi. Perilakunya sangat kontras dengan teman-temannya yang terkesan liar dan pemberontak. Junko adalah murid yang tenang, pendiam, dan selalu berusaha membanggakan orang tuanya. Jadi dia ingin membanggakan kedua orang tuanya. Namun pada malam tanggal 25 November 1988, peristiwa mengerikan mulai menghampirinya. Menurut laporan Albert Interesting, seusai Junko menyelesaikan pekerjaan, dia bergegas pulang mengendarai sepeda guys. Jadi mungkin sudah selesai, aku pulang aja gitu. Dan saat mengayuh sepeda di sepanjang trotoar jalan yang tenang, dikelilingi rumah-rumah dengan pagar tanaman tinggi guys. Tiba-tiba seorang pemuda melompat di balik pagar guys. Jadi pemuda itu mungkin membuat dia menendang Junko dengan kencang hingga tersungkur bersama sepeda yang dikendarainya. Pemuda itu melarikan diri, meninggalkan Junko yang terluka di tanah. Peristiwa semacam ini menjadi hal yang lumrah di Jepang karena para pemuda saat itu kerap melakukan kekerasan untuk mencari kesenangan atau sekedar membuat lelucon yang menjijikan. Junko bangkit. Sejurus kemudian, dia mengetahui bahwa dirinya cedera. Ia lantas menuntun sepedanya untuk meneruskan perjalanan. Beberapa saat kemudian, dia bertemu dengan pemuda lain. Ia adalah senior di sekolahnya, bernama Miyano Hiroshi, umur 18 tahun. Miyano menawarkan Junko untuk membantu mengantar ke rumah. Tanpa rasa curiga, Junko mengiyakan ajakan tersebut. Disinilah awal mimpi buruk itu terjadi. Alih-alih diantar, Junko justru dibawa ke suatu tempat menuju gudang bekas yang tak berpenghuni. Nah, aku lanjutin lagi guys. Di depan pintu gudang, Miyano berubah menjadi agresif, memperlihatkan sisi gelapnya. Dia menyeret Junko ke dalam gudang, memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya guys. Junko diancam dibunuh. Miyano mengaku sebagai antek Yakuza. Yakuza tuh preman di Jepang tuh guys, preman paling apa ya, Yakuza nih ya, preman paling kuat di Jepang guys. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno tuh sempat minta pertama kalinya ke Jepang tuh guys, dia itu minta dikawal oleh Yakuza guys. Keren guys. Nah, semacam mafia atau geng kriminal di Jepang. Nah ya guys, betul ya, untuk menambah kengerian pada korbannya guys. Jadi dia tuh mengaku ya, ngaku aku ini Bolonia Yakuza gitu.
Jadi si Junko ini takut guys. Dan bagaimanapun Miyano adalah siswa populer di sekolahnya guys. Semua orang takut dengannya yang berstatus sebagai yakuza. Ia sudah sejak lama menyimpan rasa pada Junko, namun cinta itu bertepuk sebelah tangan. Oh, jadi dia ini suka ke Junko guys, Miyano nih guys. Tapi cintanya ini bertepuk sebelah tangan guys. Dan dia balaskan dendamnya kepada Junko ini mungkin. Sampai pada kesimpulan, tindakan Miyano pada Junko adalah bentuk rasa dendam akibat cinta yang ditolak. Nah, ini adalah yang pertama ya guys. Peristiwa yang pertama adalah disekap dan disiksa selama 44 hari guys. Usai memperkosa, Miyano bingung. Dia berpikir jika Junko lepas, ia akan segera melapor kepada polisi. Di tengah kebingungan itu, Miyano menghubungi teman-temannya untuk mencari solusi terbaik. Sayang, teman Miyano sama budgetnya dengan dia. Ya. Mereka juga tertarik dengan kecantikan Junko. Alhasil, komplotan pemuda yang berjumlah 4 orang itu memutuskan untuk menyekap Junko lebih lama, guys. Hati Junko teriris saat mengetahui salah satu pemuda dari komplotan Miyano adalah orang yang menendang sepedanya, guys. Dengan begitu, jelas sudah bahwa rentetan kejadian yang dialami adalah bagian dari rencana busuk si Miyano ini, guys. Beberapa hari kemudian, Junko dibawa ke rumah Miyano di Ayase, Adachi, kota yang terletak di utara tengah prefektur Tokyo. Di tengah ketakutan dan ancaman pembunuhan, Junko dipaksa mengaku sebagai kekasihnya, guys. Kepada orang tua Miyano, Junko disebut akan tinggal selama sebulan ke depan. Orang tua Miyano tak bisa apa-apa karena dia juga takut kepada anaknya, guys. Waduh, orang tua juga sampai takut kepada anaknya nih. Gimana, guys? Hebat berarti, guys. Nih, tak beres ya. Nah, dan keluarga Junko melapor kepada polisi terkait putrinya yang hilang. Pemberitaan mengenai orang hilang pun memenuhi pelataran kota, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Junko dipaksa menelpon orang tuanya serta memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang akan tinggal sementara bersama teman-temannya. Laporan tersebut dicabut dan pemberitaan mengenai Junko mereda, guys. Tidak ada yang mengetahui bahwa Junko berada dalam bahaya. Waduh. Dan pemberitaan yang mereda membuat Miyano semakin beringas, guys. Dia merasa lebih aman dari sebelumnya, guys. Miyano bersama 3 rekannya menyiksa Junko dengan sadis, guys. Dia dipukul dan diperkosa sebanyak 400 kali selama dia disekap, guys. Berikut adalah daftar penyiksaan yang dialami Junko. Nah, ini guys, daftar penyiksaannya, guys. Nah, kelaparan, diberi makan kecoa dan air seni, dipukul dengan tinju, batang logam, dan stik golf, dipaksa masturbasi untuk komplotannya, guys. Nah, dan dibakar dengan korek api, kembang api menyala di telinga, mulut, dan vaginanya. Benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina dan anus, termasuk gunting, bola lampu, dan tusuk sate, guys. Gimana, guys? Tangan diikat di langit-langit dan dijadikan samsak sampai dia meludahkan darah, guys. Tidak tahu samsak ini apa, guys. Disiram dengan cairan yang mudah terbakar dan dibakar. Dipaksa tidur di luar pada bulan Desember dengan suhu minus, guys. Dingin berarti, guys. Lilin panas menetes ke mata dan kelopak mata yang terbakar oleh pemantik rokok yang membutakannya. Puting kiri dipotong dan dihancurkan dengan tang. Ditusuk dengan jarum jahit di dada dan barbel jatuh ke tubuhnya dari ketinggian yang mematahkan tulang rusuknya, guys. Nah, itu guys, si penderitaan si Junko nih selama dia disekap tuh ya. Miris banget, guys. Dan pada 4 Januari 1989, Junko memohon kepada para pemuda itu untuk membunuhnya. Mungkin penderitaan yang tak berujung membuat Junko tak kuasa menahan sakit, ya guys. Namun alih-alih dikasihani, Junko justru dipaksa bermain mahjong, permainan tradisional asal Cina oleh Miyano dan teman-temannya. Junko menang dalam game tersebut, membuat para pemuda itu marah dan kembali menendang dan memukulnya dengan benda tumpul, guys. Waduh. Dan aniaya tak kunjung berhenti itu membuat Junko Furuta akhirnya meninggal dunia pada hari ke-44 dirinya disekap, guys. Mayatnya dibungkus dan dimasukkan ke dalam drum minyak, kemudian dicor menggunakan semen dan meninggalkannya di lahan pabrik kosong di Koto, daerah tepi laut di timur pusat kota Tokyo.
Junko ternyata bukan korban satu-satunya Miyano, guys. Ada gadis lain yang juga mereka perkosa. Singkat cerita, aksi keji Miyano diketahui setelah gadis lain itu melapor kepada polisi. Dari sinilah kasus penculikan Junko terungkap. Saat ditemukan, mayat Junko tak bisa dikenali. Polisi hanya bisa mengidentifikasi korban dari sidik jarinya. Polisi kemudian menangkap dua pemuda berusia 17 dan 18 tahun. Namun pengadilan tidak menghukumnya dengan alasan mereka di bawah umur. Surat kabar lokal Sun Kun Busun lantas merilis nama-nama pelaku dan sontak membuat gaduh masyarakat karena ketidakadilan tersebut. Upaya melindungi pelaku ini pun gagal, guys. Nah, keempat pelaku akhirnya dihukum, kendati tidak setimpal dengan penderitaan yang Junko alami. Miyano dan rekan-rekannya diadili pada Juli 1991. Miyano terbukti bersalah dan didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara rekan-rekannya mendapat hukuman yang relatif singkat, guys. Salah satu pelaku bernama Jo Kamikazu berumur 17 tahun dihukum 5 hingga 10 tahun penjara. Sementara Wanatabe Yasushi umur 17 tahun mendapat 5 sampai 7 tahun penjara. Dan Minato Nobuharu umur 16 tahun dihukum 5 sampai 9 tahun penjara. Nah, salah satu keluarga pelaku memberikan kompensasi kepada orang tua Junko sebesar 50 juta yen. Apa yang dialami Junko setelah menjadi cerita kelam yang masih diingat sampai sekarang, guys. Nah, begitu, guys. Cerita yang dialami seorang pemuda yang disekap selama 44 hari dan diperkosa, guys. Disiksa, guys, oleh teman-temannya, guys. Bayangin, guys. Oke, guys. Sekian dulu video kali ini, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman kalian. Semoga ceritanya semakin menarik lagi. Saya Teguh Daily Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye-bye. Yeah.